Halo semuanya, jumpa lagi dalam vlog saya, Made Aleja Channel. Kali ini saya ingin berbagi dan ingin menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang mempunyai usaha lampu lalu lintas. Ada juga pemula-pemula yang ingin berjualan lampu lalu lintas. Mereka bertanya, "Bang, bagaimana sih cara bikin bulatnya? Bang, bagaimana sih cara mengembos pinggiran daun lampu lalu lintasnya?" Nah, di dalam vlog saya kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat supaya bentuknya bulat dan kotak. Kita tidak menggunakan alat yang canggih atau yang modern ya guys. Kita hanya menggunakan gunting kodok, gunting yang sederhana. Dan sekali lagi, kita butuh keahlian, butuh kebiasaan, rutinitas yang sering kita lakukan. Jadi kalau kita sering latihan, kita sering mencoba, maka kita akan terbiasa. Tapi kalau kita jarang mencobanya, akan menjadi sulit memotong daun lampu seperti ini. Nah, ini adalah guys, kita mal dulu ya. Saya memotong aluminium 1,2 mili. Kita kasih tanda atau kita mal dulu menggunakan cutter bisa, atau menggunakan pensil bisa juga, atau spidol. Nah, di sini kita udah mal ya guys, satu lembar. Karena kita membeli dari tokonya itu lebarnya 120 kali 240. Ada juga yang ukuran 155 kali 260 kalau nggak salah, lupa juga saya lagi ya. Kali ini kita udah mal. Nah, untuk membuat bentuk bulatan kita menggunakan jangka besi, yang dimana jangka itu kita sudah ukur sekitar, saya ini ingin memotong diameter 60 cm ya, karena lampu itu ada diameter 60, 75, 90 untuk diameter bulat. Biasanya sih untuk di perumahan cukup menggunakan diameter 60, kawasan perumahan ya guys. Kecuali di lahan-lahan Pemda, ada kelas jalan juga, kita menggunakan ukuran 75 atau ukuran 90. Nah, karena ini permintaan dari pengembang perumahan, jadi saya ngebuatnya yang ukuran 60. Nah, jangka ini kita ukur dulu ya guys, diameternya untuk dapat 60 cm. Ini kita menggunakan jangka besi. Jadi jangka dari besi itu, dia itu gunanya hanya untuk penanda aja, untuk menanda garis yang akan kita potong nantinya menggunakan gunting kodok. Nah, di sini Palatip yang mencoba untuk mengguntingnya ya. Dia sudah lama bekerja memotong daun lampu, ada sekitar hampir 20 tahunan lah. Jadi ya cukup lihai juga dia, cukup pandai lah, atau cukup terbiasa menggunakan gunting kodok. Dalam satu lembar ukuran 120 kali 240 untuk ukuran 60 cm itu dapat 8 keping ya guys, atau 8 buah daun lampu. Nah, daun lampu ini kita mal, kita kasih garis dengan jangka untuk menandakan titik yang akan kita gunting nantinya. Dahulu pengusaha lampu ini termasuk bidang usaha yang unik karena jarang persaingannya. Tapi semenjak 4-5 tahun ke belakang ini sudah banyak para karyawan-karyawan yang bekas bekerja pada produksi lampu ini, mereka akhirnya buka sendiri. Karena peluang usahanya masih bagus, maka banyak yang ikut untuk usaha ini. Nah, untuk lampu yang bentuknya kotak, ini kita gunting ya, ujungnya agar berbentuk L. Jadi berbentuk lengkungan, agar nanti ketika kita rollnya itu atau kita embosnya itu mudah
di alat embosnya. Nah, kita terlihat mudah Palatip untuk memotong aluminiumnya karena Palatip sudah terbiasa. Dia cukup lama untuk sebagai pembuat lambu ini. Nah, ini plat yang sudah dipotong sama Palatip ya guys. Palatip ini kali ini dia memotong dengan 3 tipe, diameter 60, diameter ukuran 50x60 sama 60x60. Nah, ini kita lihat Palatip cukup mudah ya guys, dia memotong platnya menggunakan gunting biasa, gunting manual. Tapi ya memang mudah seperti ini. Kalau kita pakai gerinda atau kita pakai alat gunting yang lainnya agak susah, makanya gunting tangan ini lebih mudah. Ada juga sih beberapa teman saya yang menggunakan cutter motongnya, cuma saya pikir kurang efisien ya, karena menghabiskan banyak mata cutter nantinya untuk memotong aluminium. Nah, ini Palatip sedang memotong aluminiumnya guys, terlihat mudah ya guys. Jadi nanti aluminium ini dilapisi dengan stiker yang reflektif. Stikernya itu mantul cahaya ketika dapat sinar dari kendaraan. Nah, ini guys Palatip. Nah, kalau untuk memotongnya ini hanya menggunakan alat biasa, tapi ketika dia mengembos atau membuat tekukan di pinggir daun lambunya itu nanti menggunakan alatnya juga manual juga, tapi ada juga alat yang semi otomatis. Tapi kalau saya pikir yang mudah semi otomatis itu ya tergantung tangan lah, ada yang lihai juga, ada yang agak kaku untuk menggunakannya. Tapi kali ini Palatip menggunakan alat embos roll yang manual nantinya. Nah, ini Palatip sedang memotong dulu ya guys. Ini yang memotong, dipotong dulu semuanya. Lambu ini cukup menjanjikan ya guys, terutama untuk bagian pemotongan, karena banyak orang yang usaha lambu itu belum menguasai tentang pemotongan daun lambunya atau mengembosnya. Jadi kebanyakan mereka beli plat yang sudah diembos, karena persaingannya sedikit, jadi ya permintaan cukup tinggi di pasaran. Kalau lambunya saya rasa sudah banyak yang produksi, tapi untuk platnya masih jarang kita, karena memang agak susah ya guys. Nah, ini Palatip sedang mengerjakan yang bentuk diameter 60 cm berbentuk lingkaran. Nah, Palatip ini mengikuti alur yang udah dibuat tadi pakai jangka ya guys. Ini udah buat tadi sebelumnya menggunakan jangka. Nah, ini Palatip tinggal memotongnya. Nah, seperti ini. Gunting ini bisa memotong sampai ketebalan 2 mili. Kalau 3 mili sih bisa, cuma agak susah lah, agak lambat kerjanya. Tapi yang umum kita pakai di Indonesia itu, pembuat lambu itu biasanya tebal 1,2 sampai 2 mili. Kalau untuk ke 3 milinya biasanya kita udah menggunakan ACP, spesifikasinya menggunakan ACP, aluminium composite panel. Tapi kalau tebalnya 2 mili ke bawah biasanya masih pakai aluminium. Nah, ini guys ya, terlihat mudah Palatip karena memang sudah terbiasa puluhan tahun ya memotong plat lambu ini. Daun lambu ini setelah kita potong ya guys, kita setelah kita potong, kita siapkan untuk di roll nantinya. Memang kita lihat mudah ya guys, tapi banyak juga orang yang bertanya seperti apa cara memotong yang praktis
yang hemat biaya, juga efisien. Ya kalau saya pribadi mikir ya inilah yang efisien, karena kalau kita menggunakan alat satu, kita biaya listriknya ada, beli alat juga. Tapi kalau ini kan kita hanya membeli alatnya, cuma hanya gunting dan tenaga pribadi kita. Tapi kalau alatnya yang otomatis atau menggunakan mesin, banyak biaya yang kita butuhkan untuk membeli alat-alat itu. Nah saat ini yang paling efisien ya ini gunting. Gunting ini kalau nggak salah harganya 85 ribuan di pasaran, gunting aluminium ini. Jadi ya nggak mahal-mahal juga, beda dengan harga mesin. Kalau mesin jingsaw aja kita beli tuh harganya sekitar 300 sampai 400 ribuan. Tapi dengan gunting ini ya cukup hemat lah. Nah ini hasil yang dihasilkan oleh Palatif ya guys. Jadi bentuknya pun bulat. Ketika kita ukur juga ya bulat memang, karena kan sudah dimal pakai jangka. Beda kalau dia potongnya tidak dimal, pasti akan tidak diameter, nanti agak lonjong dikit biasanya. Jadi memangnya usaha bambu ini cukup menjanjikan guys. Nah ini alat untuk mengembos. Nah ini yang sudah diembos ya guys, plat yang sudah diembos, yang sudah ditekuk pinggirannya. Ini alatnya cukup diputar dan Palatif tinggal memutar plat aluminiumnya, maka itu akan terbentuk. Jadi antara roda sama roda digencet, menggencet aluminium. Nah seperti ini alat roll ini, alat roll aluminium ini kebetulan saya juga jual sekitar 4,5 juta lah harganya baru itu. Kalau second sih sekitar 3 jutaan kalau nggak salah di pasaran. Jadi saya selain menjual plat aluminium ini, saya juga menjual alat tekuk platnya, karena kalau di pasaran jarang juga yang jual, agak-agak susah gitu. Kenapa dia ini ditekuk atau diembos itu? Jadi itu sebagai paku. Jadi dia nanti sifatnya kaku, nggak lembek ya, karena kan kita menggunakan aluminium yang tipis ya, 1,2 mili. Jadi kalau kita kasih tulangan ini cukup kuat lah, untuk cukup gagah. Produksi satu buah bambu ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 menit lah. Jadi cukup cepat ya, karena Palatif ini sanggup 100 biji itu setengah hari dia sudah jadi, sudah diembos, sudah dipotong, sudah rapi, tinggal ditempel stiker bambu. Nah ini aluminiumnya guys yang sudah diembos. Nah ini sisaan tetap saya manfaatin ukuran 20x60. Tadi kan ada sisa potongan aluminium yang saya pikir masih bisa dimanfaatkan, daripada jadi sampah lebih baik saya manfaatkan lah. Jadi ini nanti gunanya untuk lampu papan tambahan. Kalau yang 20x60 itu kan biasanya di jalan tuh suka ada lampu yang gambarnya hati-hati, biasanya di bawah itu ada tulisannya banyak anak-anak atau ada penyeberang atau ada sekolah. Nah biasanya ini yang panjang kecil ini ya gunanya untuk itu, untuk lampu papan tambahan namanya. Jadi di tiang, di atasnya gambar lampu, di bawahnya ada tulisan, biasanya ini yang saya pakai ini. Nah ini dia lampu kecil ini, terlihat enak ya guys. Palatif tinggal memutar aluminium yang mau diembos atau ditekuk itu tinggal ditaruh, dia berjalan sendiri. Nah seperti ini ya kan. Nah jadi tidak sulit sebetulnya. Silakan mencoba, tapi jangan cuma sekali kalau ingin punya usaha ini. Jadi memang harus belajar lagi agar tangan kita sesuai irama lah. Nah ini guys tuh yang bekas tekukan tadi ya, bekas yang digunting ujungnya itu, jadinya bentuknya L itu atau setengah lingkaran.
Nah seperti ini guys, cukup mudah untuk menggunakannya. Jadi memang setelah kita emboss tadi kan pasti ada bentuk yang tidak rata. Nah ini kita ratakan menggunakan pemukul besi. Di sini saya menggunakan besi plat baja 12 mili untuk nekuk-nekuknya, atau menggunakan palu karet pun bisa. Tapi saya karena kepingin cepet dapatnya atau cepat ratanya, yang menggunakan besi plat 12 mili ini kita pukul-pukul. Nah ini kebetulan sudah selesai ya guys. Ada pesanan sekitar 12 keping. Sudah ya nggak ada waktu 20 menit lah kita kerjain ini semua, dari motong sampai pesen tadi. Yang lama itu tadi pesen aluminiumnya karena lama tibanya dari pedagang plat lembarannya. Nah ini guys sudah jadi ya guys. Nah ini plat bulatnya. Kalau plat bulat ya udah kita ikutin aja sepanjang pinggir lingkarannya untuk supaya dia rapih. Nah ini guys rambu yang sudah siap, yang tadi kita potong. Ini rambunya yang akan kita pasang di jalan-jalan.